Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntimilah Kamila dengan NIM B05211047. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai kemajuan peradaban pada dinasti Safawiyah. Nah, sebelum memasuki pembahasan kemajuan peradaban pada masa dinasti Safawiyah, dinasti Safawiyah sendiri merupakan dinasti atau kerajaan Persia yang cukup besar dan berkuasa di antara tahun 1507 sampai 1722 Masehi. Nah, dinasti Safawiyah ini berasal dari gerakan tarekat Safawiyah. Nah, nama Safawiyah ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Sofiatin, dan nama Safawi ini terus dipertahankan hingga tarekat ini menjadi gerakan politik. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan inti mengenai kemajuan peradaban pada dinasti Safawiyah. Nah, kemajuan peradaban pada dinasti Safawiyah ini tidak terbatas hanya dalam bidang politik. Namun, kemajuan peradaban pada dinasti Safawiyah ini juga mengalami berbagai kemajuan di berbagai bidang juga. Di antaranya yang pertama bidang ilmu pengetahuan, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang arsitektur, yang keempat bidang ekonomi, dan yang terakhir yaitu bidang tarekat. Oke, lanjut, saya akan membahas atau memperinci penjelasan mengenai bidang-bidang yang termasuk dari kemajuan peradaban pada dinasti Safawiyah. Kerajaan Safawi berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi, pada saat kerajaan Utsmani di Turki sudah mencapai puncak kejayaannya. Nah, kerajaan Safawi ini dipandang sebagai peletak dasar sejarah kebangsaan Iran. Kerajaan ini memberikan kontribusi besar dalam mengisi peradaban Islam di Persia dari berbagai bidang, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, agama, maupun seni dan budaya. Hal ini yang kemudian menjadikan kerajaan Safawi sebagai kerajaan Islam yang berkuasa lebih. Kerajaan Safawi ini di Persia berbatasan sebelah barat dengan kerajaan Turki Utsmani dan sebelah timur dengan kerajaan Mughal di India. Kerajaan Safawi mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun dalam perkembangannya sering bentrok dengan Turki Utsmani. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara, karena itu kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Islam Iran dewasa ini. Nah, di bidang ilmu pengetahuan terdapat beberapa tokoh keilmuan di masa tersebut, yaitu Bahauddin Syairazi yang merupakan seorang generalis ilmu pengetahuan, dan Muhammad Bakir bin Muhammad Damat yang juga merupakan seorang ahli filsuf sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. Kemudian, kemajuan yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Ekonomi pada masa kerajaan Safawiyah bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Qumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Kemudian yang ketiga, ada kemajuan di bidang arsitektur. Nah, kemajuan di bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenderut, dan istana Cihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat sejumlah 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Unsur lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni lainnya. Kemudian, kemajuan Safawiyah yang keempat yaitu di bidang kesenian. Kerajaan Safawi ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang seni.
antara lain pada bidang kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tenunan. Kemudian kemajuan peradaban yang keempat yaitu di bidang tarekat. Nah, cikal bakal kerajaan Safawi ini adalah gerakan sufistik atau gerakan tarekat. Oleh karena itu, kemajuan di bidang tarekat cukup berkembang. Bahkan, gerakan tarekat pada masa ini tidak hanya berpikir dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang politik dan pemerintahan. Kemudian, kemajuan atau perkembangan peradaban pada dinasti Safawiyah adalah dalam bidang keagamaan. Pada masa Khalifah Abbas I memimpin dinasti Safawiyah, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya yang memaksakan agar paham Syiah menjadi agama resmi kekhilafahan dinasti Safawiyah. Tetapi, Khalifah Abbas I menanamkan sikap toleransi terhadap para pemeluk aliran keagamaan dalam Islam. Menurut Hamka, Khalifah Abbas I dalam bidang politik keagamaan selalu menanamkan paham toleransi atau lapang dada yang sangat besar. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, bahkan orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Bukan hanya itu aja, para pendeta Nasrani diperbolehkan mengembangkan ajaran agamanya dengan leluasa, sebab sudah banyak bangsa Armenia yang telah menjadi penduduk setia di kota Isfahan. Baik, mengulas kembali kejayaan dinasti Safawiyah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kejayaan dinasti Safawiyah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan di masa pemerintahan Syekh Abbas I juga terlihat dari segi fisik bangunan. Hal ini ditunjukkan dengan didirikannya 162 masjid dan 48 pusat pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut sebagian didirikan atas inisiatif para kerabat kerajaan. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya suatu lembaga pendidikan antara lain, yang pertama, madrasah dibangun untuk memperkokoh ideologi Syiah sebagai ajaran resmi kerajaan Safawiyah. Yang kedua, madrasah didirikan untuk mencetak kader-kader yang loyal terhadap penguasa atau raja. Yang ketiga, keinginan penguasa untuk tetap dapat mengontrol atau mendapatkan dukungan dari kalangan elit agama. Sementara itu, untuk kelemahan atau kekurangan lembaga yang dibangun pada masa kerajaan Safawiyah ini adalah: yang pertama, kurang berkembangnya ilmu murni atau sains, tetapi lebih banyak ilmu fikih dan paham Syiah. Yang kedua, fanatisme golongan sangat tinggi, sehingga perkembangannya bersifat ideologis, teologis, dan mengundang kebencian sebagian masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu lembaga pendidikan bersifat penguasa sentris yang mengakibatkan rapuhnya pengelolaan lembaga jika penguasa kurang bersimpati terhadap pendidikan. Ini terbukti dengan sepeninggalan Abbas I, semua lembaga pendidikan tidak mampu bertahan. Baik, itu tadi mengenai pembahasan kemajuan peradaban pada dinasti Safawiyah. Nah, kesimpulan dari kemajuan peradaban pada dinasti Safawiyah adalah adanya pencapaian yang signifikan dalam bidang seni, arsitektur, tarekat, sastra, dan keberagaman budaya. Nah, pada dinasti Safawiyah ini juga dikenal karena dinasti ini pada dinasti Safawiyah ini itu memperkuat Syiah Islam di wilayah tersebut. Nah, selain itu, perkembangan atau kemajuan pada dinasti Safawiyah ini bukan hanya menciptakan fondasi keagamaan yang kuat, melainkan juga meninggalkan warisan seperti di bidang ekonomi, sastra, dan seni yang mempengaruhi perkembangan wilayah dalam jangka panjang. Nah, baik, itu saja sekian penjelasan materi mengenai perkembangan atau kemajuan peradaban pada dinasti Safawiyah pada mata kuliah kajian Timur Tengah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.